Ayu, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih masih hadir di kelas rutin kita, kelas meditasi elemen api. Ini sudah mulai musim hujan yang cukup intens. Di tempat saya juga baru selesai hujan, deras sekali tadi, pas bertepatan dengan jam 9 tadi kurang lebih. Jadi ya harus lebih bersiap-siap pada masa musim hujan ini. Karena biasanya musim hujan ini penyakit cukup banyak ya. Biasanya habis cuaca panas siang hari itu yang paling banyak ya. Kemudian tanahnya juga masih panas. Kemudian tersiram air, hujan mendadak. Uap tanahnya itu kalau dihirup bisa menyebabkan penyakit di paru-paru. Ya. Nah ini yang tapi umum ya, umum ini karena kita sudah terbiasa jadi bukan hal yang membahayakan keselamatan. Ya. Kalau misalnya belum terbiasa mungkin bisa membahayakan keselamatan. Karena flu-flu yang seperti ini kalau kita orang Indonesia yang di iklim tropis itu sudah terbiasa dari kecil. Tetapi bagaimanapun juga memang akan cukup mengganggu ya. Karena biasa pas cuaca panas begitu karena faktor kesibukan kadang-kadang juga telat minum ya, cairan kurang ya, kemudian hujan terkena uap tanah yang masih hangat ya, ada debu juga bercampur di situ. Biasanya begitu cuaca sudah begitu turun suhunya, kita malah kebalikan, menghindari minum ya, karena takut bolak-balik ke toilet. Nah ini yang menyebabkan juga kesehatan menjadi drop ya. Nah jadi kalau pas musim begini ya minum itu harus nggak boleh telat. Air hangat ya terutama. Nah kemudian istirahat juga kita harus cukup sehingga kesehatan tetap selalu bagus. Dan terutama meditasi elemen api, beberapa di antara Bapak Ibu ya mungkin sudah 70-80% sudah bisa merasakan panas di badannya ya. Itu juga otomatis ya ketika biasanya cuaca sudah mulai mendung secara umum memang hawanya itu lebih panas. Karena saat mendung itu semakin tebal awannya, penguapan semakin tinggi. Kenapa? Karena sinar matahari terserap di awan itu, sehingga di bawah itu lebih ya, jadi panasnya itu juga semakin panas masih ditutup ya. Nah seperti itu. Tetapi ketika hujan datang, orang yang tidak membangkitkan api itu badannya ikut dingin. Suhu tubuhnya itu mengikuti udara. Nah, bagi Anda yang sudah membangkitkan api pada saat hujan, itu badannya tetap panas. Nah, ini perbedaannya antara orang yang membangkitkan api dan yang belum membangkitkan api. Nah, tetapi memang bagi Bapak Ibu yang setiap hari menjadikan meditasi elemen api sebagai latihan harian, ya itu bagus sekali. Tapi memang perlu untuk diselingi, ya. Tidak harus setiap hari. Kenapa harus diselingi? Supaya kita juga pikirannya itu tidak menjadi monoton. Sebab kalau pikiran yang terlalu monoton, ya, itu akan sulit untuk berkembang di dalam sesuatu yang lain. Contoh misalnya saya ya, dari rumah saya setiap hari rutinitas adalah pergi ke tempat kerja. Umumnya hanya ada satu rute yang saya ikuti. Ya. Nanti pulang yang sama. Sehingga itu dijalani setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Sehingga pada saat ada area yang lebih jauh di rute yang saya lewati ini, ada pembangunan, ada suatu pengembangan, saya menjadi tidak tahu gitu. Akhirnya saya terlambat informasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena untuk menghindari monoton ini, saya kalau berangkat dan pulang itu biasanya menggunakan rute yang berbeda. Berangkat dan pulang ya. Kemudian dalam beberapa hari rutenya saya balik. Ya, jalur pulang saya gunakan untuk jalur berangkat. Atau saya biasanya menggunakan kurang lebih 4 rute ya, dari perjalanan dari rumah sampai ke tempat kerja ataupun pulang arah balik dari tempat kerja ke rumah. Nah, ini juga membuat pikiran itu selalu refresh ya, selalu refresh. Selalu ada hal-hal yang baru yang bisa untuk dikembangkan daripada potensi pikiran ini. Nah, demikian halnya juga dengan latihan meditasi. Meditasi konsentrasi yang kita sebut sebagai samatha sekarang ini, itu menggunakan metode yang monoton, satu itu saja. Ya. Memang kita akan berkembang dalam bentuk ya. Misalnya dari rumah ke tempat kerja saya pulang pergi hanya menggunakan satu rute itu, sampai di mana ada gang, di mana ada lubang, di mana ada binatang apa, di orang pelihara apa, rumahnya warna apa, saya hafal semua ya. Mungkin kalau sambil tutup mata sebelah ya atau kurang konsentrasi pun saya tidak akan ada masalah ya. Karena saya sudah ahli di dalam satu rute itu. Tetapi ketika mengikuti rute yang lain saya menjadi tidak ahli ya, menjadi tidak berkembang. Nah, sama halnya di dalam latihan meditasi kita. Latihan meditasi kita disebut sebagai meditasi konsentrasi atau meditasi samatha. Tujuannya adalah membuat pikiran terkonsentrasi, membuat pikiran tenang, membuat pikiran diam, membuat pikiran hening. Ya. Jadi kalau misalnya kita memutar konsentrasi satu arah, kemudian berputar, kita hanya fokus di situ saja. Pikiran yang tadinya kacau itu menjadi hening. Kenapa? Karena monoton, diam. Sama kalau misalnya Anda sangat gelisah karena sesuatu hal, ya, entah itu baik pada pekerjaan atau pada keluarga dan lain sebagainya, atau karena suatu hal mengenai relationship ya, pikiran sangat kacau, sangat gelisah. Terus yang perlu Anda lakukan, selain mencoba untuk mengendurkan ketegangan, menyadari aktivitas pikiran ini, ya, juga Anda melibatkan pikiran dalam sesuatu hal yang monoton. Misalnya memasak, ya, hanya memotong sayur. Merasa bagaimana memotong itu dengan penuh kesadaran, memotong sayurnya. Kemudian Anda membaca, membaca saja, ya, atau menonton saja, tidak melakukan aktivitas yang banyak. Fokus, ya, sehingga pikiran Anda lebih calm down, lebih tenang, lebih cepat tenang. Ini memang caranya untuk menenangkan pikiran memang demikian. Nah, tetapi kita harus membuat pikiran dalam banyak hal, karena ini juga pengaruhnya ke psikologi. Jika kita tidak membuat pikiran terampil, ya, kita mudah sekali terjebak di dalam kemapanan. Ya, memang kalau istilah bahasa umumnya itu udah si enak itu mau geser tempat duduk sedikit saja itu sudah tidak enak, sudah tidak nyaman. Nyata seperti itu. Dalam hal pekerjaan, dalam hal relationship, kalau saya tidak berteman dengan itu, saya tidak nyaman. Ya. Meskipun baik buruknya dia, saya terima apa adanya, yaitu juga sesuatu yang bagus. Tetapi kita perlu mengembangkan relasi dengan orang lain. Ya. Orang punya nilai positif dan negatif yang berbeda. Ya. Pada saat kita berkenalan dengan sesuatu yang baru, apakah kita akan menambahkan nilai positif itu ke sana atau kita mendapatkan nilai positif baru dari kita
kita sendiri jadi sesuatu yang baru itu. Nah, ini yang harus kita latih ya, karena ini berkaitan dengan mental. Ya. Itu sebabnya saya selain mengajarkan meditasi elemen api, juga mengajarkan mengenai meta. Ya, karena meta ini salah satu unsur penopang yang cukup penting di dalam latihan meditasi elemen api. Bapak Ibu sudah tahu tentu ya, sudah cukup paham. Nah, kemudian nanti meta kita akan latih kembali, mungkin minggu depan, saya jadwalkan. Hari Jumat ini saya ingin kembali mengulang yang kemarin, ya, yaitu meditasi menggunakan nafas perut. Ya. Kalau Bapak Ibu mengamati, mungkin ya, jika kemarin nafas perutnya cukup jelas, beberapa di antara Anda yang sudah bisa membangkitkan api, dalam waktu 1 minggu ini, ya, beberapa hari sejak hari minggu yang kemarin, hingga hari Jumat ini, berarti 5 hari ini, mungkin mendapatkan panas dalam yang badannya lebih panas ya daripada sebelumnya. Ya. Mungkin seperti tanda-tanda orang mau flu atau seperti tanda di area mulutnya, di langit-langit mulut bagian atas biasanya agak sedikit sakit. Itu biasanya tanda-tanda orang agak sedikit panas dalam. Kenapa? Karena memang orang yang sudah terbiasa bermeditasi dengan elemen api, ketika dia menyadari tubuhnya dengan penuh kesadaran saja, itu badannya sudah panas, ya, sudah muncul hawa hangat dan kemudian panas. Ya. Dengan sedikit tambahan udara, panas itu bertahan lebih lama. Ya, seperti bara api, kalau dikipasi terus-menerus ya mendapatkan udara, dia panasnya akan lebih lama dan panasnya itu akan lebih panas. Ya. Ini memang demikian. Ya. Karena keseharian kita itu memang tidak mungkin terlepas dari nafas. Maka nafas juga harus menjadi bagian dalam latihan meditasi elemen api. Ya. Ini membuat latihan kita menjadi lebih efisien. Pikiran lebih hening dan panasnya bisa bertahan lebih lama, dan Anda bisa menggunakan panas ini itu untuk berbagai macam keperluan healing, ya, penyembuhan di dalam diri Anda, maupun untuk healing kepada orang lain. Ya. Yang paling terasa tentu saja orang yang sangat dekat dengan Anda, ya, mungkin anak atau mungkin pasangan hidup Anda, ya, yang sehari-hari hidup dekat dengan Anda, ya, dalam jarak yang dekat, ya, itu yang paling akan mendapatkan manfaat yang pertama setelah diri Anda. Nah, baik, ini kita berlatih meditasi khusus nafas saja, khusus nafas perut saja. Ya. Nanti mungkin besok hari Sabtu saya akan mengajarkan bagaimana melakukan kombinasi antara nafas dengan metode elemen api, ya. Dan bagaimana menggunakan pikiran yang lebih efisien supaya apinya ini stabil, ya, panasnya, dan kemudian bertahan lebih lama, ya, dan pikiran lebih efisien menggunakan energinya. Baik, mari kita mulai. Fokus kita itu hanya merasakan kembang kempis perut saja,
rasakan kembang kempis perut. Semakin pikiran dalam mengendap, semakin pikiran tenang, semakin pikiran hening, semakin pikiran halus, itu nafas akan semakin dalam ke diafragma. Tetapi semakin pikiran gelisah, nafas akan naik ke atas, ya, ke dada. Jadi kita harus bisa merasakan kembang kempis perut, ya. Karena ini nanti manfaatnya sangat banyak, ya, bukan cuma untuk membangkitkan api saja, tetapi ada berbagai macam manfaat yang akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Tangan. Tangan diletakkan di depan seperti ini. Karena kita akan mengalihkan pusat daripada panas dari elemen api ini hanya pada tumpukan di kedua tangan ini saja. Arahkan ke sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Tenangkan tubuh dan pikiran. Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah, badan ditegakkan, tetapi santai. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian kendorkan telinga,
dengarkan suara keheningan di telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Tersenyum untuk diri sendiri. Rasakan. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan di antara kedua tangan. Terasa lebih hangat di antara tumpukan kedua tangan itu daripada anggota tubuh yang lain. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Jika Anda merasakan detak jantung, diabaikan. Anda merasakan nafas di paru-paru, juga diabaikan. Hanya kendorkan saja setiap organ di dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut dan rasakan gerakan nafas di perut. Ini adalah gerakan nafas yang alami, keluar dan masuk. Kendorkan otot perut. Semakin dikendorkan, gerakan nafasnya semakin jelas. Mata tetap terbuka. Terus rasakan gerakan nafas di perut. Tersenyumlah dan dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang, kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan telapak tangan. Baik, rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan.
dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dengan mata tetap terbuka. Terutama rasakan sentuhan pada kedua tangan. Baik, sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu. Kemudian rasakan matanya, kendorkan bola mata. Tenangkan bola matanya. Sekarang kendorkan telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri yang terindah. Kemudian rasakan seluruh bagian kepala. Pastikan seluruh bagian kepala beristirahat dengan baik, hijau sampai ke dalam. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Pastikan setiap bagian kepala beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam.
Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan di kedua tangan, dan hawa hangat atau panas bertumpuk di seluruh tubuh pada bagian itu saja. Kemudian tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Abaikan detak jantung, abaikan gerakan paru-paru, kendorkan saja sebanyak mungkin. Kemudian kendorkan otot perut, sebanyak mungkin kendorkan otot perut. Rasakan semakin dikendorkan gerakan nafas di perut semakin jelas. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan kedua tapak tangan. Hanya terasa hangat saja pada bagian itu. Baik, sekarang secara keseluruhan, rasakan seluruh tubuh. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam, mulai dari bagian atas sampai ke bawah.
Baik, sekarang kita berbicara dengan diri sendiri, bersyukur kepada diri sendiri. Kita isi buku ini dengan energi yang positif, dengan kata-kata yang positif. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di seluruh tubuh. Kemudian, pastikan kembali setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik, terutama rasakan dan kendorkan bagian otot perut. Ikuti gerakan nafas di perut, gerakan alami yang tidak dibuat. Semakin dikendorkan otot perut, gerakan nafas itu semakin jelas. Gerakan mengembang kurang lebih sekitar 2 detik dan mengempis kurang lebih sekitar 2 detik. Diikuti terus, rasakan dengan penuh kesadaran jauh sampai ke dalam gerakan nafasnya. Tersenyumlah, dengarkan suara keheningan, dan rasakan gerakan nafas di perut jauh sampai ke dalam gerakan nafasnya.
Jika tercampur dengan nafas di hidung, tidak menjadi masalah. Kemudian rasakan kembali otot perut, kendorkan sebanyak mungkin, rasakan bagian terdalam dari gerakan nafas di dalam perut. Rasakan lama-kelamaan gerakan nafas di perut seperti balon yang mengembang dan mengempis, mengembang 2 detik, mengempis 2 detik. Disadari tanpa kata-kata di pikiran, rasakan hingga bagian inti dari gerakan nafas di perut. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, terutama adalah bagian perut. Rasakan hingga ke inti dari gerakan nafas di perut.
Tersenyumlah, dengarkan suara keningan di telinga, pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik, kendorkan otot perut sebanyak mungkin, rasakan nafas semakin halus, dan otot perut menjadi sangat jelas gerakannya. Amati inti daripada gerakan nafas ini di perut. Pikiran tidak berkata-kata, hanya sadari saja gerakan nafas di perut. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Tersenyumlah dan dengarkan suara keheningan di telinga. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan kembali sentuhan pada kedua tangan. Lebih hangat dan lebih panas daripada bagian tubuh yang lain. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Baik, Bapak Ibu, terutama yang baru ikut, baru beberapa hari ini, ya beberapa kelas ini, perlu untuk saya sampaikan dulu bahwa meditasi elemen api itu memiliki 3 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah membangkitkan api. Ya. Ketika seseorang mampu untuk membedakan panas dan dingin di tubuhnya, ya,
bahwa tubuh kita itu memiliki suhu, ya, suhu panas, kadang-kadang suhu dingin atau sekedar hangat saja, ya. Itu harus dikenali pada area-area tertentu, ya, atau pada seluruh tubuh nantinya itu harus dikenali. Nah, kemudian hawa panas ini atau hawa hangat ini, ya, itu nanti kita akan bangkitkan, ya, akan tingkatkan panasnya daripada hanya sekedar hangat-hangat saja. Panasnya menjadi seperti ketika kita sedang berolahraga berat. Jadi memang panas sekali badannya. Ini disebut sebagai membangkitkan api. Ya. Jadi bukan badannya menyala, keluar api, tidak. Ya. Tapi membangkitkan panas di tubuh, ya, dengan sengaja menggunakan metode elemen api. Yang kedua adalah membuat apinya merata di seluruh tubuh, ya, panasnya merata di seluruh tubuh dan bertahan untuk waktu tertentu, ya. Paling tidak minimal adalah 15 menit sampai 30 menit, ya. Itu minimal. Tujuannya adalah untuk healing, ya, untuk penyembuhan diri sendiri tentu saja. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah membangkitkan radiasi api. Radiasi api ini itu dibangkitkan tujuannya adalah supaya kita menjadi healer, menjadi penyembuh, ya. Energi ini digunakan pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi, ya, anggota keluarga, atau mungkin menjadi proteksi atau perlindungan kita pada saat kita berada di luar, ya, berinteraksi dengan orang banyak. Karena orang banyak itu bisa saja membawa penyakit, ya, dari mana kita tidak tahu, itu menjadi pelindung kita, ya. Jadi penyakit itu tidak akan menyerang masuk ke dalam tubuh, ya. Dan orang yang sakit pun karena berdekatan dengan kita, ya, kita tidak perlu takut, ya. Orang yang berdekatan dengan kita, kalau kita membangkitkan radiasi api, dia menyerap energi panasnya ini, ya, energi apinya ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa membantu orang, hal biaya dan lain sebagainya, tapi kita berbagi energi dari diri kita sendiri untuk kesembuhannya. Dan ini akan diserap oleh tubuhnya untuk memungkinkan dia sembuh lebih cepat dari penyakitnya pada saat dia sedang menjalani proses pengobatan apapun, baik itu medis maupun herbal. Nah, tetapi untuk membangkitkan api ini memang tidak mudah. Ada penghalang, ya. Penghalang itu berkaitan dengan beberapa unsur, ya. Kalau orang yang karakter dominannya itu memang sudah jenisnya api, ya, dengan metode pokok elemen api, apinya sudah bangkit, sudah panas dengan sendirinya badannya. Jadi jika tidak, maka dia harus menggunakan salah satu metode yang sesuai dengan karakternya. Kalau orangnya mungkin, ya, katakanlah punya sifat yang sangat kaku, ya, perfeksionis, ya, bukan ego, ya, tapi perfeksionis, ya. Ego itu keras memaksakan kebenaran dirinya sendiri, itu ego. Perfeksionis, ya, kaku, keras, ya, dalam hal pendirian, dalam hal prinsip, ya, tidak bisa ditentang, ya. Dia punya karakter dasar elemen tanah, ya. Jadi pada saat meditasi dengan objek pokok, badannya akan terasa sangat kaku dan sangat keras, sehingga apinya tidak muncul, ya. Jadi dia wajib satu arah. Kemudian jika sifatnya lebih melankolis, ya, melankolis gampang terbawa suasana, ya, gampang terpengaruh orang, orang mengatakan apa pikirannya itu gampang sekali untuk hanyut, ya. Ya, seperti itu, ya, kira-kira. Gampang larut dengan suatu situasi. Itu orang yang pendiam, misalnya seperti itu, ya, dia dominan unsur air, ya. Gampang terharu, gampang sedih, ya, gampang terbawa perasaan. Nah, itu melankolis, ya. Dia wajib menggunakan metode
elemen api dengan dominan unsur air. Ini baru kemudian apinya akan bangkit, akan muncul. Nah, setelah apinya bangkit, kemudian dia kembali menggunakan metode pokok dari elemen api. Atau kalau orang yang sangat gelisah, overthinking, berpikir tidak pernah bisa berhenti, overthinking. Nah, kemudian apa saja dipikirkan. Ya. Nah, ini dia dominan elemen udara, maka dia harus menggunakan metode dengan metode elemen api dengan dominan unsur udara. Ya. Baru kemudian apinya bisa bangkit. Setelah apinya bangkit, kemudian diratakan dengan metode pokok daripada elemen api itu. Nah, ini dari metode dasar saja kita sudah punya 4 metode. Ya, 4 metode. Nah, kemudian ada faktor-faktor mental khusus ya yang menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh kita ya. Yang mungkin ini bisa menjadi karena faktor-faktor kesalahan di masa lalu ya. Katakanlah penyakit itu ditimbulkan karena efek karma dari kehidupan yang lampau. Padahal kita sudah menjaga pola hidup sehat, istirahat yang cukup, makanan yang bagus ya. Kemudian lingkungan tempat hidup juga oke, pikiran juga penuh dengan kesadaran ya, stresnya lebih sedikit. Tetapi ternyata sakitnya datang dan itu sakitnya cukup berat dan sulit untuk diatasi ya. Ini karena faktor karma ya. Karma pada kehidupan lampau. Kita tidak, kalau di dalam Buddhism tidak dikutuk ya atau tidak diuji, tetapi ini karena faktor karma, kesalahan dari masa lalu yang berbuah. Nah ini kita butuh pertobatan. Ya. Pertobatan itu akhirnya kita menggunakan metode metabawana. Ya. Semakin metabawananya bagus, meditasi cinta kasihnya bagus, proses penyembuhan dirinya akan semakin cepat. Ya. Apinya akan lebih besar. Ya. Begitu kita fokus pada metabawana atau meditasi cinta kasih, pikiran akan mengendap sangat dalam dan memasuki kondisi-kondisi terserap atau kondisi jana. Ya. Ini memungkinkan seseorang dengan beberapa penyakit yang khusus itu bisa mendapatkan peluang kesembuhan. Ya. Penyakit yang khusus yang berat ya seperti kayak kanker ya terutama tumor ya, kanker dan sejenis itu ya, atau jantung ya, atau mungkin yang berkaitan dengan saraf-saraf otak ya. Nah itu kita murnikan ya penyebab-penyebab yang masa lalunya. Ditambah 1 meta berarti kita sudah punya 5 metode. 5 metode dalam meditasi elemen api. Dan kemudian saya juga akan mulai mengenalkan mengenai nafas. Kenapa saya harus mengenalkan nafas kepada Anda, kepada Bapak Ibu, teman-teman semua? Karena hanya menggunakan metode nafas, pikiran seseorang mengendap, ya, mengendap cukup dalam. Kita membangkitkan meditasi elemen api tentu tidak cukup dengan hanya membangkitkan panas saja, ya. Kemudian melakukan pertobatan saja ya. Tetapi pikiran juga harus didiamkan. Pikiran harus diendapkan pada konsentrasi yang tinggi, pada kesadaran yang tinggi. Ya. Ini akan membangkitkan spiritual atau wisdom atau kebijaksanaan hidup. Selain itu, ya, jika pikiran terbiasa diendapkan dalam konsentrasi dan kesadaran yang tinggi, ini akan membantu seseorang membangkitkan radiasi api yang energinya besar. Ya. Energi ini nanti berdaya guna untuk suatu extent yang lebih luas. Dan Anda bisa membantu lebih banyak orang. Contoh, misalnya Anda seorang pimpinan dalam suatu perusahaan, atau Anda seorang dokter yang harus bertemu dengan banyak pasien. Jangan sampai Anda sakit ketika
Anda bertemu dengan pasien, walaupun peluang untuk sakit itu sangat besar tertular dari pasien. Atau Anda misalnya adalah pemuka agama, ya, yang harus setiap hari bertemu dengan banyak orang, memberikan pelayanan-pelayanan, atau Anda adalah mungkin pegawai pemerintahan yang setiap hari juga harus bertemu dengan banyak orang, memberikan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan. Tentu akan sangat melelahkan ya kegiatan seperti itu, ya, menguras banyak sekali energi, dan Anda akan menjaga diri Anda, menjaga orang lain itu lebih ekstra. Pada saat Anda harus berinteraksi memberikan pelayanan kepada orang lain, ya, Anda membutuhkan energi yang lebih banyak, yang lebih stabil, yang lebih besar, sehingga Anda juga bisa menolong orang lain. Ya. Menolong diri Anda sendiri, ya tentu saja apinya itu yang pertama kali terdampak itu adalah diri sendiri. Yang terdampak pertama kali adalah diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang lain yang secara langsung akan berhadapan dengan Anda setiap hari dalam suatu jarak tertentu. Apalagi kalau misalnya Anda adalah tokoh masyarakat yang harus setiap hari bertemu dengan orang, ya, memimpin berbagai macam kegiatan sosialisasi, itu akan sangat berguna ya untuk mereka. Nah, radiasi api dengan energi yang besar ini hanya akan kita dapatkan ketika kita mampu mengendapkan pikiran. Atau Anda mungkin adalah seorang guru, ya, seorang guru yang setiap hari bertemu dengan siswa ya, di dalam ruangan untuk beberapa waktu, ya, extend, ya. Tentu saja tidak mungkin hanya dalam waktu 1-2 jam saja. Satu hari harus bertemu dengan banyak siswa di dalam satu ruangan. Nah, Anda bisa membagikan energi ini untuk mereka tanpa mereka ketahui. Ya, tanpa mereka ketahui. Biarkan mereka tetap sehat, tetap enjoy, dan tetap nyaman ketika bersama dengan Anda. Gitu. Karena mereka itu menyerap energi yang Anda pancarkan. Tidak usah harus ngomong bahwa Anda memancarkan energi untuk mereka. Gitu. Mereka akan menyerap dan mereka akan sangat nyaman dengan yang Anda berikan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa jika pikiran tidak terlatih di dalam konsentrasi dan kesadaran yang tinggi, diendapkan dalam konsentrasi dan kesadaran yang tinggi, tidak mungkin bagi kita untuk membangkitkan radiasi api dengan energi yang besar. Tetapi membangkitkan radiasi api dengan energi yang besar juga mengandung suatu resiko. Anda seharusnya, ya, dengan semakin latihan Anda semakin dalam, semakin bagus, kesadaran semakin baik, ya, sehingga gejolak-gejolak emosi setiap hari juga semakin terkontrol. Membangkitkan energi radiasi api yang besar itu akan berbahaya ketika kita tidak mampu untuk menahan gejolak emosi. Anda hanya cukup dengan emosi saja, kebencian saja, tidak usah pukul. Anda sentuh seseorang ya dengan sedikit tekanan keras seperti itu, kemudian dilepaskan. Itu akan membekas hitam atau kebiruan. Ya. Persis seperti bentuk jari-jari tangan Anda. Hitam kebiruan, seperti terbakar. Orangnya memang tidak terasa panas terbakar, tetapi bekasnya itu akan seperti hitam kebiruan. Dan itu akan menjadi penyumbatan pada otot dan sarafnya, penyumbatan darah yang cukup bisa membahayakan. Ya. Oleh karenanya harus berhati-hati. Ya. Semakin besar energi yang Anda bangkitkan, kesadaran yang Anda miliki itu harus semakin baik. Ya. Terutama adalah pada gejolak batin ini, itu harus semakin baik. Dengan demikian, energi ini memang benar-benar akan berdaya guna. Ya. Pertama kali untuk diri Anda, kedua adalah untuk orang lain. Jika Anda membangkitkan energi yang besar, tanpa tanggung jawab moral, tanpa tanggung jawab mental yang besar, pertama kali sebelum merusak orang lain, itu juga akan merusak diri Anda sendiri. Karena energi ini, ya,
ini memang energi alam, ya, dia akan merusak diri kita pertama kali sebelum merusak orang lain. Nah, that's why kita harus tumbuhnya dalam sisi yang positif. Ya. Kita harus memastikan setiap hari bahwa kita tumbuh dalam sisi yang positif. Kesadaran harus dilatih semakin baik, ya. Penjagaan diri terhadap aktivitas batin itu juga harus semakin baik. Sehingga demikian itu akan menjadi berdaya guna, ya, baik untuk kita dan juga untuk orang-orang yang kita hadapi setiap hari. Itu yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu. Besok saya ingin mengenalkan bagaimana mengkombinasi nafas perut dengan elemen api. Ya. 2 hari, Sabtu dan Minggu. Ya. Kemudian minggu depan, Jumat, Sabtu, Minggu depan, ya, kita akan mulai latihan meta kembali. Ya. Kemudian juga metode pokok daripada elemen api. Ya. Itu saja. Kita sudah punya 6 metode, ya, yang dilatih. 4 metode daripada elemen api, ya, membangkitkan api, terus latihan meta, kemudian khusus nafas, dan kemudian kalau yang ke-7 adalah kombinasi antara nafas dengan elemen api. Jadi 7 metode sekaligus, ya, dalam kelas meditasi elemen api itu Anda bisa gunakan mana saja, ya, yang cocok, ya, sesuai dengan mood yang muncul, sesuai dengan situasi yang muncul juga, ya, ketika Anda ingin bermeditasi. Oke, itu yang ingin saya berikan. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang usia, harapan baik yang tercapai. Amin. Rahayu semuanya. Ayo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bye-bye. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih ya Pak.